Apa yang kamu minta mungkin aja itu udah ada di perjalanan, tapi doamu lah yang membuat jalan itu bebas hambatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Retno Dwi M. Kalian bisa panggil aku Retno atau bisa panggil aku Dwi, atau teman-teman kecilku dulu manggil aku Cuy ya. Dan sebenarnya channel ini tuh udah lama, udah ada isinya juga, tapi karena aku nggak lanjut lagi, akhirnya ya terbengkalai gitu aja. Tapi kali ini aku mulai lagi, dan beberapa video atau banyak video itu rasanya udah nggak relevan sama aku, sehingga aku menyembunyikan video-video yang lama, yang akhirnya videonya tinggal sedikit di channel ini. Oke, di sini aku mau berbagi tentang pengalaman aku yang udah 1 bulan solawat munjiat sebanyak 1000 kali setiap hari selama 1 bulan. Sebenarnya targetnya itu 41 hari, tapi ini baru dapat 1 bulan. Dan ini di sini aku nggak sendirian, aku sama bestie aku, kami ya berdua itu ngelakuinnya setiap hari. Nah, kenapa waktu itu aku ngajak temen? Karena menurut aku berubah itu butuh temen. Ya, kita tuh nggak bisa sendirian. Mungkin kamu butuh guru, mungkin kamu butuh temen gitu, karena ketika kita melakukannya sendiri, kita itu bisa aja kayak tiba-tiba hari ketiga, hari keempat merasa ragu, merasa galau, gak semangat, dan lain sebagainya. Jadi di sini aku ngajakin dia. Nah, kebetulan sehari sebelum aku ngajakin dia, itu tiba-tiba dia itu kayak pengen beli tasbih digital gitu. Padahal dia tuh sebelumnya nggak pernah beli tasbih digital. Atau katanya tuh dia belinya itu terakhir tuh 7 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu, udah lama banget nggak beli kayak gituan gitu. Nah, waktu itu dia kayak tiba-tiba lihat itu di warung terus dia beli aja. Nah, ternyata setelah dia beli, nggak tahu tuh dia mau diapain gitu ya, nggak tahu juga dia mau, waktu itu dia cuma beli aja. Nah, sehari setelahnya itu aku ngajakin dia untuk bersolawat. Jadi dia tuh kayak merasa, oh ini ya maksud Allah kenapa aku tiba-tiba dibikin beli tasbih digital gitu. Akhirnya kami berdua pada 8 Juni itu mulai sholawat munjiat sebanyak 1000 kali 1 hari, dan dimulai setelah maghrib. Karena kan tanggal hijriyah itu kan dimulai setelah maghrib ya, setelah sunset, setelah maghrib itu dimulailah hari gitu ya. Nah, itu mulai. Nah, gimana rasanya? Apa yang aku dapatkan? Minggu pertama, aku ngerasain bener-bener kayak minum obat tidur gitu. Karena mungkin setelah maghrib itu kan biasanya kayak tetap scroll-scroll, ngerjain sesuatu, atau ngapain aja yang kayak ya seperti kebanyakan orang lah. Misalnya kayak kerjaan belum selesai ya ngerjain kerjaan, misalnya belum makan atau pengen jalan-jalan ya jalan-jalan, atau bahkan scroll-scroll yang nggak ada artinya itu juga kita lakukan gitu kan. Nah, ketika berusaha untuk komitmen mendawamkan itu, otomatis habis maghrib itu nggak ngapa-ngapain lagi kecuali bener-bener sholawatan. Kayak aku tuh nggak, udah kayak scroll-scroll tuh udah bener-bener stop pada saat itu ya, stop. Dan akhirnya ketika sholawatan itu rasanya kayak capek, bukan capek yang bener-bener capek pengen berhenti enggak, tapi bikin ngantuk gitu. Karena mungkin membacanya kan berulang-ulang dengan kalimat yang sama, otomatis rasanya tuh kayak ngantuk-ngantuk yang bahkan beberapa kali tuh ketiduran gitu. Itu minggu pertama. Bener-bener kayak hormon stresnya itu ya pasti menurun banget ya setelah maghrib. Karena ya itu, karena sholawatan itu kayak bener-bener kita ulang-ulang terus, akhirnya kayak capek sendiri, tidur gitu atau ketiduran gitu. Nah, di minggu kedua, menurut aku tantangannya lebih sulit lagi karena kita udah mulai terbiasa bersolawat, sehingga ritme tubuh itu tuh udah sadar habis maghrib kan bersolawat. Jadi kayak itu bukan sesuatu yang baru lagi. Dan akhirnya tanpa sadar menggampangkan solawat ini. Yang akhirnya yang sebelumnya galau-galauan itu bisa galau lagi. Yang akhirnya pusing bisa pusing lagi gitu. Tapi pada saat itu tetap dilanjutin aja, tetap lanjut. Kayak ya udah, karena targetnya kita ini untuk mendisiplinkan diri, ya udah lanjut aja, terus lanjut gitu. Itu minggu kedua itu lebih struggle, walaupun diam-diam aku merasa kayak ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Entah itu sesuatu yang Allah itu berikan petunjuk, entah apa namanya, aku jadi lebih peka gitu. Karena kan ini sholawat munjiatnya tuh nggak minta apa-apa ya. Maksud aku tuh nggak diniatkan untuk apa gitu, minta kaya gitu, nggak ya. Kayak bener-bener kita itu
kayak bener-bener kita berdua itu berusaha untuk mendisiplinkan diri dulu, komitmen sama ini dulu gitu. Walaupun aku menyadari pada saat itu kayak aku merasa aku itu dikukuhkan untuk berani bikin konten lagi. Sebenarnya aku juga punya channel kan, channel bahasa Inggris tentang lukisan, ngomongin tentang lukisan. Nah itu aku udah mulai mau mengerjakan lagi. Awalnya itu aku udah kayak nggak punya hasrat untuk mengerjakan itu. Nah di minggu kedua itu aku merasa kayak tiba-tiba aku tuh punya semangat lagi untuk mengerjakan channel itu gitu. Dan aku merasa ini adalah sesuatu yang berharga karena kemalasan ini akhirnya dapat solusi gitu loh. Nah itu di minggu kedua. Dan minggu ketiga rasanya itu sholawat munajat bener-bener udah mulai meresap. Aku merasakan seperti itu. Semakin peka, semakin clear apa yang aku rasakan itu bener-bener kerasa banget. Maksudnya gini, ketika kita berkonflik sama orang ya, itu bener-bener hati, itu bener-bener jantung rasanya deg 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 deg. Wah ini nggak bener nih. Ini berarti aku salah nih dalam menghadapi dia gitu misalnya. Atau ketika kita nggak nyaman melakukan sesuatu kayak rasanya sakit kepala banget. Nah itu jadi kayak lebih mudah membaca diri sendiri. Itu di minggu ketiga aku udah merasakan itu. Lebih mudah untuk kayak oke, kamu kan udah sedikit lebih stabil nih ya gitu. Jadi kayak aku tuh mudah untuk diarahkan gitu ya. Bener-bener kayak otak itu lebih clear, udah nggak ada kabut lagi di kepala. Rasanya seperti itu. Dan kecemasan rasanya berangsur-angsur membaik. Rasanya bener-bener kayak hidup ini tuh memang buat Allah kan. Memang kita itu hidup ini untuk menjadi yang terbaik versi kita kan. Nah itu udah mulai aku rasakan dan itu rasanya kayak nikmat banget di aku. Nah teman aku juga merasakan hal yang serupa tapi dengan pengalaman yang berbeda tentunya ya. Jadi kayak rasaku seperti ini, rasa dia yang tahu juga dia sendiri gitu ya. Tapi dia juga mengalami banyak sekali perubahan ya kayak menjadi lebih percaya diri, kayak lebih bisa mengkoordinir isi pikirannya sendiri kayak gitu. Sebenarnya itu tuh fondasi ya, fondasi untuk apa? Untuk agar kita tuh melangkah ke depan itu lebih baik lagi gitu. Jadi bukan hanya sekedar kayak Allah melunasi hutang-hutangku gitu, nggak gitu ya. Walaupun itu juga sesuatu yang penting, tapi kan dunia ini kan ada sistemnya. Maksud aku adalah kita kan nggak minta Allah untuk jadiin daun itu jadi uang kan nggak kayak gitu. Ya, jadi otomatis kita nih bergerak sesuai dengan sistem alamiah, sunatullah gitu ya. Jadi kayak ya itu bagian dari keajaiban juga. Jadi di sini keajaibannya bukan sesuatu yang kayak Musa membelah lautan tuh nggak kayak gitu ya. Oke. Di minggu keempat ini bener-bener jauh lebih clear lagi dan aku merasa kayak oh kan aku udah bersolawat ya, maksud aku udah mendisiplinkan solawat ini. Sebenarnya nggak apa-apa untuk meminta sesuatu kayak mengkhususkan misalnya solawat hari ini itu diniatkan untuk apa, kayak ya Allah misalnya angkat kecemasan aku misalnya, atau ya Allah bikin aku lembut hatinya, atau ya Allah bukakanlah rezeki aku lebih mudah dan lebih berkah gitu. Jadi nggak apa-apa juga sebenarnya setiap hari itu minta sesuatu yang khusus gitu, karena setiap hari juga kita kan melatih diri untuk berdisiplin untuk sholawat itu tadi gitu. Nah itu juga yang aku sarankan ke teman aku waktu itu di dalam perjalanan 1 bulan ini kan. Waktu itu tuh dia kayak mau telat haid lagi. Nah waktu itu aku bilang sama dia, coba kamu khususkan minta sholawat munjiat hari ini atau besok untuk minta sama Allah agar dilancarin haidnya gitu ya. Nah qadarullah besoknya bener-bener keluar, paginya bener-bener keluar. Setelah 1 hari itu kayak mengkhususkan sholat munjiat itu untuk minta lancar haid itu gitu. Padahal tuh sebelumnya dia udah minum pil pelancar haid itu sampai banyak banget tapi nggak keluar gitu. Ya kadang tuh gini ya, pada saat kita meminta itu tuh bertepatan dengan sebenarnya sesuatu tuh udah jalan. Jadi gini, kamu mengorder sesuatu tapi sebenarnya orderan itu udah di jalan menuju ke rumah kamu gitu. Nah, aku merasa doa itu kayak bener-bener orderan ini berjalan lebih cepat gitu loh, kayak ibaratnya mobil itu yang seharusnya lewat jalan biasa akhirnya lewat dari jalan tol gitu. Nah menurut aku doa itu kayak jalan tolnya.
yang anti hambatan gitu. Jadi apa yang kamu minta mungkin aja itu udah ada di perjalanan, tapi doamu lah yang membuat jalan itu bebas hambatan. Nah, di sini bagi aku perubahan terpenting itu tidak hanya secara material ya, tapi secara fisik sekaligus psikis gitu. Jadi secara psikis lebih sadar, lebih tahu mau kemana, mau gimana, dan lebih aware juga ketika kita melihat ke belakang. Masa lalu itu bukan sesuatu yang kita harus bawa terus, tapi sesuatu yang benar-benar kita harus urai. Jadi kayak ibarat kata sampah. Itu kalau itu kan sampah, nggak semua sampah itu bisa diurai ya ibaratnya. Nah, sampah-sampah yang bisa kita kelola, ya kita kelola. Sampah-sampah yang mungkin tidak bisa kita kelola dari masa lalu, ya udah biarin aja. Atau kita masukkan ke dalam satu kotak yang udah nggak usah diapa-apain. Kayak itu kalau kita keluarin makin merusak misalnya kayak gitu ya. Ya udah diterima aja, ikhlas aja gitu. Nah, di sini satu perubahan lagi yang aku alami, aku jadi kayak scroll malam hari itu berkurang drastis. Terus yang kedua, aku menyadari bahwa ketika kita berhenti untuk membuat status tuh story di IG misalnya, atau story di WA, story di medsos apapun lah, itu mempengaruhi gimana kita hadir, makin bisa merasakan kehadiran di sini. Nah, lucunya, kan misalnya aku kan punya Twitter juga ya. Ketika aku menulis di Twitter, itu rasanya berbeda ketika aku menulis story di WA atau di IG. Kenapa bisa berbeda? Itu rasanya kayak apa ya? Kita itu diam-diam tuh memang haus validasi. Sebenarnya itu nggak masalah, setiap orang itu butuh validasi. Tapi kehausan di sini itu sesuatu yang menurut aku nggak real. Kita itu kayak menafikan bahwa kita itu sebenarnya merasa ada di sini tanpa harus diakui sama siapapun gitu. Jadi seharusnya kita merasa di sini, hadir di sini tanpa harus meminta untuk diakui oleh siapapun. Nah, mungkin kita bisa bahas ini di lain video ya. Jadi aku merasakan kalau aku nulis di Twitter yang itu temen aku tuh hampir nggak ada atau nggak aktif di Twitter, yang aktif itu orang-orang asing, itu aku merasa lebih bebas, cuman sekedar nulis-nulis aja. Sama ketika aku nulis buku. Tapi kalau misalnya aku bikin story ya, story di WA atau story di IG, itu ada rasa untuk membuktikan diri karena di situ tuh banyak orang-orang yang kenal aku dan aktif di situ. Jadi di sini tuh kayak aku tuh bisa berkaca, apa bedanya? Ternyata beda perasaannya. Jadi ketika aku nulis di Twitter, yang notabene di situ tuh hampir semuanya pengikut aku atau mutual aku ya, itu aku nggak kenal, yang akhirnya aku bebas nulis apa aja. Aku nggak butuh diakuin. Tapi ketika nulis sesuatu di medsos yang pribadi, itu ada tendensi bahwa aku tuh minta diakui dan seolah-olah kehadiranku di sini itu kurang berarti. Nah, itu juga yang aku rasa itu juga hasil dari kedisiplinan aku bersolawat. Jadi solawat itu kayak membuka tabir yang sebelumnya itu ketutup gitu. Nah, di sini kalian bisa coba sendiri, praktekin sendiri, buktikan sendiri. Kita itu kayak udah terlalu banyak informasi. Aku yakin kamu tuh udah sering dengerin testimoni-testimoni sholawat, testimoni istighfar dan lain sebagainya. Itu sebenarnya informasi-informasi yang pikiran kamu tuh aku yakin udah cukup banyak menerima informasi. Nah, tinggal actionnya aja. Karena itu nanti juga akan jadi sampah akhirnya dan berebut untuk mengambil atensi kamu, yang akhirnya ya terlalu banyak yang informasi yang diterima, over informasi itu ya yang akhirnya malah nggak ngelakuin apa-apa gitu. Coba aja lakuin satu hal, misalnya istighfar atau sholawat munjiat itu tadi selama 1000 kali, sebanyak 1000 kali dalam sehari misalnya ya. Sebenarnya itu nggak langsung selesai satu malam ya, 1000 kali sholawat itu, karena sholawat munjiat kan panjang. Nah itu malamnya itu kalau misalnya nggak selesai, aku lanjut siangnya, aku lanjut paginya, bahkan kadang hampir sore itu baru selesai gitu. Nggak masalah, karena itu kan masih satu hari ya. Kan di sini kan hitungannya gitu, kita baca satu hari sebanyak 1000 kali sholawat munjiat kayak gitu. Nah, coba kalian coba sendiri untuk membuktikan sendiri apa kira-kira yang berubah di kamu
ya. Karena perubahan itu nggak butuh langkah yang gede, perubahan itu butuh langkah yang kecil tapi konsisten, pelan-pelan. Oke? Mungkin itu aja sih. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.